orang tuanya nggak ridho, Allah nggak akan ridho kepada anak itu sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontan nama Allah, cospleng, cash. Maka nggak ada ceritanya orang yang sukses berkah hidupnya dia berani sama orang tua, mesti cilok. Ya wes padha meneng. Sampeyan mikir soalnya potonganmu ki wani karo wong tuwa. Aku ngerti, sampeyan berangkat mrene iki lho modal njaluk wong tuwa sampai saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki ku wong ya teko. Ono yang mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madorotnya mulai terasa di alam barzah. Contoh, sembrana, ya sembrana, urusan najisnya air kencing, sembarangan dalam bersuci dari air kencing. Itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono, habis piece of the cur. Nek cewek ini loh gak beres, kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abit. Ono sing mau diselenti pucuk etok. Lah mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja with tissue. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Meneng wong tau kabeh. Apa karena berarti usap lagi terus diambu itu. Kangen-kangen jorok. Pemane wong wedok lan mesti owok-owok gendis. Berengen di balai. Lah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzah. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Namanya baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. Di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat, keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balik dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa. Betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mau apa nih? Aku semua. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana kita juga nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita juga nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya ulang, untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk, dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku seneng lek wong mencok kuwi jenenge sekali-kali tak jangan serius ben. Sama nemo, ini kan kita gak mikir ngono. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Buka nyawa. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Oh, semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendirinya aslinya. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan. Karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelak-lelak. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, gak pakai helm, kebreset batu, gelundung, kepalanya teranggut, jedak. Berkaitan dengan masa depan, kita gak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita gak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya tobat ada 3, berkaitan dengan 3 perjalanan, 3 dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama, menyesal. Ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua, masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga, masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia nggak luput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, artinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai.
Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang nggak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah opo janji di sepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita nggak mau minta maaf, maka permasalahan itu nggak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampean kalau masih punya ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lainnya, tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Naudzubillah min. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu nggak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusanmu sama dia, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo? Makanya yang paling enak ini ada masalah di sepuro. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah nggak mau memaafkan, gotong disimpan di dalam hati. Itu resikonya kalau nggak kanker ya jantung. Rasain. Nah kalau sekalian dibrolno, dilabrak wong iki dijak geger kadang-kadang, nah itu resikonya stroke. Ya tinggal pilih yang mana. Nah kalau nggak mau milih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlak yang mulia. Saya sering sampaikan, lambe cium itu lambe bermasalah. Lambe kalau nggak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat semua. Nah, kalau bibir sing cium itu bermasalah. Gimana kabarnya? Ramusi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya, aku yang salah. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Iya, tapi kalau bibir ciut, itu mesti bibir bermasalah. Maafin ya, aku yang salah. Ngurusi. Awas, sudi. Aku yang salah sepurane sudi. Sorry, hatinya juga begitu. Orang yang pemaaf itu hatinya seperti samudera. Hati kalau bisa seperti samudera, subhanallah. Coba ada satu isyarat, semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit, itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai kayak air apapun itu pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah, Allah, maghfirah Allah itu seperti air hujan. Lah hati manusia itu ibarat ember. Hati yang pemaaf, hati yang lapang, itu ember itu melumah. Ono udan gerimis ya kelebon banyu. Meskipun hujan itu cuma gerimis, tapi karena hati itu posisinya melumah, gampang kelebon banyu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih, mohon maaf, meskipun ya rahmat yang diturunkan itu cuma sedikit tapi masuk semua. Tapi sorry, orang yang hatinya nggak mau memaafkan, pendendam, penuh dengan kebencian, itu hatinya mengkurep. Hati gerocok kaya apa yang gak iso mlebu, sama dengan ember yang mengkurep. Meskipun udan sak terus-terus orang kira klebon banyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sorry, anak kecil itu kalau lagi purek,
nangis ada bleksek mengkurep yo ngetutno atine. Ya gak anak kecil tok wong wedok kadang yo ngono. Nek kadang paure anu wae sengkot mlebu kamar bleksek mengkurep ngetutno atine. Wis ngono ku sing lanang kadang bingung. Ya Allah, lha kok mengkurep. Kita cutik nganggo apa? Lha wis mengkurep ngene to cutik aneh-aneh. Tapi nek wong lanang cerdas yo gampang. Kleleri dhuwit nang pinggire. Ora usah dicutik yo mlumah-mlumah dhewe. Oke, karena kita banyak salah, di samping bertaubat kita harus banyak beristighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu tadi Nabi Adam seperti itu, coba selanjutnya. Nabi Yunus alaihi salam juga mengakui kesalahan sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Yang zalim aku sendiri, bukan siapa-siapa. Ngono bro. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bersumpah wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Lebih dari 100 kali. Coba kita bayangkan, Rasulullah itu nggak pernah salah, Rasulullah itu nggak punya dosa sedikit pun, tapi memohon ampun kepada Allah, beristighfar nggak pernah kurang dari 70 kali setiap hari, bahkan tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah nggak punya salah, Rasulullah nggak pernah punya dosa sedikit pun. Lah kita, yang dosanya sambrek, apa sambrek itu? Wah, kan banget. Mulai mari sholat istighfar cuma 3 kali itu pun sambil angop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita harus melakukan mujahadah. Bahasa Inggrisnya the topo broto and the pujo broto. Menengok ini mikir bisa. Mujahadah itu merangi nafsu sendiri. Manusia berbuat dosa itu diantaranya karena dorongan nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kejelekan. Nafsu itu cenderung selalu mengajak berbuat jahat berdasarkan karakter. Sama sekalian, nafsu manusia itu ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Kurang semangat, ada berapa? Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Ini nafsu yang cenderung suka bohong, fitnah, terus sombong. Yang pertama kali berbuat sombong itu kan setan. Ketika disuruh hormat, disuruh tunduk sama Nabi Adam, tidak mau. Ngapain aku tunduk sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk sama api, Adam yang tunduk sama saya.
iblis itu merasa lebih baik. I am the best, kata iblis seperti itu. Saya lebih baik, selalu melakukan diskriminasi. Sehingga untuk melawan nafsu syaitoniah ini, manusia diperintahkan sholat. Intinya sholat itu adalah sujud, karena kesalahan utama, kesalahan fatal dari iblis itu tidak mau sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak sekalian tolong perhatikan, yang pertama namanya nafsu syaitoniah, nafsu setan. Kesalahan utama setan itu nggak mau sujud. Maka untuk melawan nafsu syaitoniah ini dengan sholat, di mana inti utama sholat itu adalah sujud. Yang banyak sholatnya, halo, maka nafsu syaitan ini